cepet-cepet foto. Dan mungkin waktunya juga adanya itu mungkin. Mungkin aja waktunya cuma tinggal itu doang. Jadi kalau kita pasangkan waktu itu sesinya ini babynya rewel karena mereka nggak nyaman ya. Oke, itu sebelum sesi pemotretan. Terus setelah sesi pemotretan ada briefing apa lagi di situ? Selain menenangkan situasi kondisi rumah nih. Jadi sebelum sesi foto berlangsung, aku bakalan kumpulin orang-orang rumah. Buat aku ajakin briefing. Jadi banyak banget rangkaian newborn nih emang. Iya sih, emang kalau aku bandingin dengan aku motret model orang dewasa dan sebagainya ya, emang treatmentnya sangat tinggi dan resikonya sangat besar. Oh, mungkin ini yang menjawab kenapa foto baby newborn mahal ya. Salah satunya ini. Karena rempong banget. Ya salah satunya tadi yang aku Jadi ada guideline, ada checklist. Nah iya, sebelum sesi foto aku briefing dulu keluarganya. Briefing keluarga, jadi aku siapin mental, terutama nenek kakeknya. Itu yang biasanya rewel ya? Mereka bukan rewel sih, mereka biasanya khawatir, worry. Jadi aku nyiapin mental orang-orang yang ada di rumah. Sesinya bakalan kayak gimana, bakalan berapa lama, ngapain aja, kayak gimana aja. Itu sih biar mereka make sure kalau babynya ada di tangan yang bener nih gitu. Oke, contoh nih kalau nantinya aku punya anak terus pengen fotografi newborn di jasanya Mbak Lina Pik nih. Nah, cara meyakinkan dirimu ke aku supaya anakku gak kenapa-napa gimana caranya? Iya sih, aku sampai sekarang masih struggle mengedukasi orang-orang di luar sana tentang foto newborn karena memang belum banyak ya. Ya, kita untuk saat ini cara meyakinkannya dengan cara apa? Kita edukasi pakai BTS yang udah ada di highlight kita. Jadi melihatkan prosesi videonya ini loh sebelum dipotret sampai selesai dipotret mereka nggak apa-apa. Iya, nggak ada masalah kesehatan sama mereka. Oke gitu dan ya. Yang kita lakukan aman, emang ada tekniknya, ada prosedurnya. Safety, posing penting banget. Emang sih harus diedukasi sih karena emang ini suatu hal yang bisa dikatakan baru ya. Jadi buat teman-teman fotografer kalau memang pengen benar-benar terjun ke dunia newborn, invest di ilmu tentang ilmu baby. Posing safety itu tadi ya. Safety, posing. Emang resikonya gila. Emang harus invest ilmu pertama-tama. Kalau aku dipaksakan untuk motret baby kayaknya aku enggak deh. Enggak sanggup. Ya mungkin ya karena kebanyakan cewek kan motret. Ada beberapa cowok. Banyak juga. Enggak banyak juga sih, cuman ada cowok di Indonesia yang cowok cuman ya bisa dihitung jari. Ya. Kebanyakan cewek ya mungkin ya karena sifat sikap si cewek ya telaten. Bener, telaten ke baby, suka ke baby kayak gitu-gitu ya. Benar. Oke, itu tadi udah sangat jelas sekali menurutku cara-cara bahkan trik yang udah disampaikan sama Mbak Marinda. Lalu yang pengen aku tanyakan nih, hal buruk apa yang udah pernah terjadi sama Mbak Mer personal deh saat memotret baby born? Pengalaman buruk yang udah pernah aku alamin ya. Aku diusir sama kakek si baby. Kenapa itu? Jadi waktu itu udah sesuai prosedur sih. Aku ngasih guideline, aku kasih checklist ke maminya. Cuman ternyata ada miskom sama si maminya, nggak dikomunikasikan sama keluarga di rumah. Waktu aku briefing belum ada kakek neneknya. Jadi cuman si mami baby sama babynya baby. Udah gitu udah satu setup jalan, tahu-tahu di tengah-tengah kakeknya datang. Terus apa yang terjadi? Aku ditunjuk-tunjuk. Aku diusir. Salah satu kata yang sangat menyakitkan apa di situ? Apa ya? Apa-apaan ini? Itu pertamanya tanya flashy. Itu aman nggak sama buat baby? Ini udah aman, sesuai prosedur. Emang udah khusus buat baby udah khusus buat newborn. Settingannya udah khusus newborn di situ. Spesifiknya power yang paling kecil. Yang paling kecil, terus memang ada tekniknya. Nggak direct lampu. Bisa bouncing, bisa bouncing, diffuser ataupun filternya sampai 3 lapis ya. Diffusernya lampunya juga nggak langsung ke baby. Masih kita bouncing juga. Tapi emang aman. Kita pastikan aman. Udah gitu kakeknya marah-marah dong. Kamu nggak tahu nih ini kesehatan si baby ini kondisinya kayak gimana bla 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 gitu.
udahlah kelar setup kita pulang, bawa cuman Satu foto satu sesi doang. Oke, sampai saat ini untuk semua spesialis, dokter spesialis baby dan sebagainya, udah ada yang pernah memberi edukasi nggak ke masyarakat kalau sebenarnya prosesi pemotretan baby ini aman? Udah ada belum? Kalau dokter sih yang aku tahu kalau nyinggung newborn langsung ya belum ada. Cuman waktu itu pernah lihat nggak sih video dokter yang dia gendong baby yang dibolak-balik yang kayak diputar-putar gitu, ekstrim ya. Tapi emang newborn itu selentur itu. Itu. Bahkan itu lebih yang diputar-putar lebih ekstrim daripada lebih ekstrem yang si dokter itu. Foto newborn prosesnya nggak se-ekstrem itu. Ya. Cuman emang newborn itu lentur banget. Itu ya. Lentur dia banyak tidur, banyak deep sleep. Jadi emang aman. Oke, kalau dokter aja dia berani untuk membolak-balikkan si baby dengan gendong dengan cara-cara yang aneh. Sebenarnya enggak, dan di prosesi pemotretan baby newborn itu enggak se-ekstrim itu gitu loh. Semenakutkan yang mereka kira ya, yang banyak orang mungkin yang belum tahu masih worry. Ada beberapa klien sih memang mengalami kendala itu, kayak mereka pengen foto newborn cuman belum dibolehin sama nenek kakeknya. Oh, gini bro, mungkin aku saran ya dikit ya, boleh. buat Linapik. Mungkin cari salah satu atau beberapa dokter. Diwawancara aja sebenarnya prosesi kayak gini itu bahaya nggak sih? Nah itu sebenarnya bisa untuk bahan edukasi ke calon klien loh. Boleh. Iya nggak? Boleh banget. Boleh ya? Boleh. Masuk ya itu ya. Masuk banget. Maksudnya kan di situ akhirnya bukan dari sisi pengetahuan si fotografer, tapi dokter dari pun dokter juga ada kayak gitu. Iya. Itu mungkin bisa lebih kuat untuk mengedukasi si calon klien kayak gitu kan. Oke. Udah panjang banget ya? Panjang banget. Udah seret. Minum dulu ya. Oke, itu tadi udah diceritakan sangat menarik sekali cerita hidup tapi kan ada transisi ke sini akhirnya menemukan suatu pekerjaan atau hal yang digeluti saat ini sesuai dengan passion. Iya, kan? Suka baby, suka fotografi, bahkan ya nggak ada terikat waktu dengan pekerjaan di kantor dan bisa traveling pastinya. Iya, traveling ke rumah klien. Oke, dari Mbak Merina sendiri nih, hal apa yang ingin dicapai untuk next selanjutnya? Yang belum tercapai ataupun yang pengen dicapai? Ini sih, aku pengen orang-orang lebih aware sama foto newborn. Jadi karena sekarang tuh kesadaran orang-orang buat foto newborn tuh masih dikit ya, masih kayak apa ya? Kayak foto baby doang, kok segitu sih gitu. Padahal banyak banget, kompleks banget foto newborn daripada genre foto yang lain. Emang kesulitannya beda-beda sih. Cuman kalau newborn emang bener-bener kompleks. Jadi kita selain mikirin teknik fotografi, kita harus mikirin teknik safety baby, terus teknik posing baby. Terus di situ juga ada kostum yang nyaman, kostum yang fit buat mereka. Kostum dan properti itu mempengaruhi harga kenapa baby newborn fotografi itu mahal nggak sih? Iya, ngaruh banget. Coba deh cek di website luar negeri banyak masih. Properti yang kecil gitu mahal? Masih mahal. Kalau buat aku sih masih mahal. Masih mahal ya? Salah satu contoh yang mahal apa? Apa ya? Flocati itu bulu-bulu, itu masih berapa dolar ya? Karena kebanyakan properti kita masih import, karena di Indonesia masih jarang. Bulu-bulu itu semacam selimut gitu kan? Bulu-bulu itu bulu-bulu domba asli, jadi gila. Jadi mereka meskipun kayak ada beberapa kan terbang-terbang gitu ya, nggak kehirup sih, cuman itu masih aman. Karena nggak mengandung bahan kimia, semua juga kita pastikan hygiene ya. Selain propertinya, skill fotografi, teknik memperlakukan pon, propertinya harus higienis, nyaman, nggak membahayakan masih fit, nggak membahayakan. Kayak soalnya kita juga posting ada yang di kayu, kayak di bed,
semua kita pastikan kalau Terus? ukurannya pas buat newborn dan itu aman buat newborn. Oke, Gitu. oke. Maka dari itu mungkin karena memiliki keamanan yang oke nih, itu yang mempengaruhi harga propertinya mahal Iya, mungkin benar, heeh. Iya. ya. Gila. Oke, sangat banyak sekali. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya, Boleh, berbagi boleh, pengalaman. boleh. Terima kasih udah mau sharing di sini. Oh ya, salah satu yang lupa nih. Mungkin emang kesadaran masyarakat ya. Dokumentasi mungkin belum dipandang sangat penting, tapi di sini kalau kita bisa lihat contoh ada suatu prosesi wedding di situ sekarang udah menjadi budaya, ada dokumentasinya. Oke. Kita berharap semua dokumentasi di situ dianggap penting. Iya, benar. Karena kalau dari Linda Pick nih, situasi dan kondisi si baby umur 5 sampai 14 dibandingkan 2 tahun yang akan datang pasti berbeda kan? Beda banget karena momen itu cuma sekali seumur hidup. Momen newborn apalagi cuma sekali seumur hidupnya dan itu berlangsung singkat banget. Singkat banget ya. Ah, Karena singkat kok banget. perkembangan si baby emang cepet ya. Cepet banget Udah kan cuman berubah ya. Jadi karena foto newborn itu cuma bisa di usia 5 sampai 14 hari aja. Oke, mungkin yang bikin itu penting juga kita bisa mendokumentasikan baby pada saat lucu-lucunya. Iya, lucunya. Jadi nantinya di umur si baby jadi 8 tahun sampai 15 tahun yang masa-masa itu megelinnya Megelin, udah nggak lucu lagi. udah nggak lucu lagi, kita masih bisa kenang dengan dokumentasi fotografi itu Iya, tadi ya. benar. Oke, kayaknya udah cukup. Terima kasih sekali lagi sudah mau berbagi. Thank you, aku juga Thank you udah ya. diundang. Oke, terima kasih atas semuanya. Semoga bermanfaat buat teman-teman penonton kita ya. Iya, Ada kata-kata yang ingin ditambahkan? aku berharap kedepannya mami yang ada di luar sana lebih aware sama foto newborn karena itu one of the important thing sebuah dokumentasi hidup. Jadi nggak cuma wedding aja, foto newborn tuh bagi aku penting karena bakalan priceless tomorrow. Kata-kata kasarnya gini bro, nanti kalau anaknya mulai nakal dikasih tahu nih, dulu kamu lucu loh, sekarang kok nakal sih kayak gitu ya. Iya, ada juga kan yang aku postein biasanya di tangan papinya kayak kamu pernah lo sekecil ini gitu. Oke. Iya sih emang itu tadi udah sangat banyak sekali yang udah Mbak Merlina sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Sampai Thank jumpa you. di video selanjutnya ya. Subscribe terus. Oke, silakan like kalau kalian suka video ini. Kalau kalian pengen request saya mau membahas apa dan dengan siapa, silakan tulis di komen. Terima kasih bro. Sampai Thank you. jumpa. Oke, sukses selalu. Sama-sama.